Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Pada sesi ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia machine learning dan AI, yaitu prinsipal komponen analisis atau yang biasa disingkat dengan PCA. Apa itu PCA? PCA adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi dimensi jumlah, fitur, atau variabel dalam sebuah dataset tanpa kehilangan informasi yang signifikan. PCA sangat berguna untuk mengurangi dimensi data, yaitu mengubah banyak variabel menjadi beberapa variabel yang saling independen. Teknik ini juga dapat membantu dalam identifikasi variabel yang paling penting dan menjelaskan variabilitas dalam data. Selanjutnya kita masuk dalam konsep dasar PCA, yaitu tujuan utama dari PCA ini adalah berfungsi dengan cara mencari kombinasi linear dari variabel yang ada dalam dataset yang mampu menjelaskan variabel terbesar dari dataset. Dalam konteks PCA, kombinasi linear ini yang dimaksud adalah prinsipal komponen. Apa itu prinsipal komponen? Prinsipal komponen merupakan variabel baru yang dihasilkan dari transformasi data asli dan terurut berdasarkan tingkat signifikansinya dalam menjelaskan variabilitas dalam data. Jadi prinsipal komponen pertama memiliki varian terbesar dalam data, sedangkan prinsipal komponen terakhir memiliki varian terkecil. Sehingga dapat kita lihat manfaat dari PCA terhadap mempermudah permodelan dan mempercepat pelatihan model machine learning. Selanjutnya kita mungkin membahas bagaimana cara kerja PCA atau mekanisme PCA tersebut. Pertama, kita mengumpulkan data dan membuat matriks konvariasi. Ini adalah langkah awal yang penting karena matriks konvariasi menggambarkan hubungan antara variabel dalam dataset kita. Bayangkan ini jika sebagai peta yang menunjukkan bagaimana variabel ini saling terkait. Setelah itu kita menghitung eigenvalue dan eigenvector. Ini mungkin terdengar rumit, tapi inti dari langkah ini adalah memahami berapa banyak varian yang dapat dijelaskan oleh setiap eigenvector. Eigenvector sendiri menunjukkan arah dari prinsipal komponen kita. Selanjutnya kita membuat skor prinsipal komponen itu. Kita melakukannya dengan mengalihkan data asli dengan eigenvector. Skor ini membantu kita menggambarkan data asli dan ruang prinsipal komponen yang lebih sederhana. Kemudian kita mengurutkan prinsipal komponen berdasarkan eigenvalue dari yang tertinggi ke yang terendah. Kemudian ini berarti kita memprioritaskan elemen yang paling penting dan dapat menjelaskan variabel terbesar dalam data kita. Terakhir, kita memilihnya subset prinsipal komponen yang mencakup jumlah variabel yang signifikan yang perlu diperlukan untuk menjelaskan sebagian besar variabel dalam data. Ini menyederhanakan data kita tanpa kehilangan informasi penting. Selanjutnya, saya mengambil contoh penerapan PCA dalam pengaplikasiannya dalam data log server. Jadi PCA ini dapat dimanfaatkan dalam beberapa bidang krusial, terutama dalam pembersihan data, dan salah satunya yaitu deteksi anomali, di mana data normal akan secara terekspos dari komponen utama. Data anomali akan memiliki error konstruksi. Error reproduksi yang tinggi saat diproyeksikan kembali dari dimensi yang dikurangi. Analisis menggunakan PCA untuk mengidentifikasi pola lalu lintas server normal ini dan memisahkan kejadian yang tidak biasa atau anomali berdasarkan kesalahan rekonstruksi error. Jadi anomali skornya itu disebut dengan rekonstruksi, nilai dari rekonstruksi error. Dataset yang kita gunakan, yang saya gunakan adalah dari log server dengan field IP
mendeteksi data normal dan anomalinya. Setelah dijalankan script tersebut, data hasil yang saya dapatkan adalah fokusnya yaitu fitur-fitur yang saya gunakan adalah seperti size, fokus, kemudian HTTP method dan request yang membantu mengidentifikasi jenis serangan atau isu dan yang terjadi. Di sini dataset berhasil dibuat dengan jumlah baris atau row data adalah sekitar 5.000. Kemudian jumlah komponen kecil yang saya gunakan adalah 8. Kemudian total varian yang dijelaskan 2,8658. Ambang batas atau per cycle untuk kesalahan rekonstruksi ini adalah diperkirakan 0,026. Kemudian jumlah anomali terdeteksi adalah 250 dari 250.000 dataset dari 5.000 dataset. Kemudian dengan melihat fitur-fitur seperti size, status, atau method dan request pada log anomali tersebut, dapat kita simpulkan jenis serangan atau insiden yang sedang terjadi. Misalnya size besar mungkin dari hal ini ukuran log yang tidak biasa menunjukkan aktivitas seperti penggunaan file besar, kemudian pemindaian halaman web secara agresif, atau mungkin pencurian data. Ini adalah hal yang perlu kita waspadai karena tidak sesuai dengan pola normal. Selanjutnya di sini adalah kode status yang langka seperti 403 atau 500 yang sering menunjukkan upaya untuk mengakses sumber daya terlarang atau adanya kesalahan pada server. Di sini sumber daya yang dimaksud adalah mungkin tidak sesuai dengan URL yang dituju. Seringkali ini merupakan indikasi adanya upaya akses tidak sah atau gangguan pada sistem. Kemudian terakhir adalah metode HTTP yang aneh. Sepertinya di dalam dataset ada metode put atau delete yang menjadi indikasi upaya modifikasi atau penghapusan sumber lainnya atau penghapusan dari datanya. Ini jarang terjadi dalam lalu lintas normal dan tetap mendapatkan perhatian. Dengan analisis fitur ini kita dapat lebih waspada dan siap menghadapi potensi ancaman yang mungkin timbul. Kemudian dalam ini saya buatkan visualisasi hasil juga. Di sini dapat memperlihatkan berapa banyak informasi atau varian yang dapat dijelaskan oleh setiap komponen utama. Nah, ini dilihat di sini adalah pola garis plot yang seharusnya naik dengan cepat di awal, kemudian melandai bentuk titik siku. Nah, di sini titik ini misalnya setelah komponen kelima atau ke-8 menunjukkan bahwa komponen berikut hanya menambahkan sedikit informasi tambahan. Implikasinya sangat signifikan. Jika kita mencapai total varian yang dijelaskan sebesar 90% hanya dengan menggunakan 8 komponen PCA tadi, ini mengindikasikan bahwa data log server kita memberikan redundansi yang tinggi. Artinya pola lalu lintas server yang normal dapat diwakili dengan sangat akurat dalam dimensi yang rendah. Ini adalah dasar yang kuat untuk penerapan PCA, di mana pola normal dapat terkompresi membuat data anomali lebih menonjol. Kemudian pada plot ini kita menggunakan warna visualisasinya hijau adalah pola normal dengan bentuk bulat, kemudian X adalah yang anomalinya. Pada plot ini kita menggunakan ini adalah aktivitas web server yang rutin yang dapat diprediksi seperti login yang hijau ya, seperti login, pengguna atau pemilihan API yang sering. Sementara itu titik merah menunjukkan pola anomali. Ini adalah data yang berada jauh dari klaster utama, yang berarti PCM menemukan kesulitan untuk rekonstruksi log ini dari pola normal. Jadi dapatkan kesimpulan semakin jauh titik merah dari klaster hijau,
Ini kesalahan reproduksinya mengindikasikan perbedaan statistik yang signifikan dari aktivitas normal. Kemudian pada visualisasi distribusi skor anomali ini melalui kesalahan FTPA, kita memperhatikan tingkat tinggi di sisi kiri histogram ini warna biru ini menunjukkan bahwa sebagian besar data log kita berperilaku normal dan berada dalam pola yang dipelajari oleh PCA. Kemudian kita bahas ekor panjang di sisi kanan distribusi. Ekor ini mewakili log yang menghasilkan kesalahan reproduksi yang tinggi. Ini adalah anomali kita. Di sebelah kanan ini adalah log anomali kita. Kemudian garis merah-merah putus ini adalah batas. Misalnya kita set di script tadi batasnya adalah 95%, artinya 5% kejadian paling tidak mungkin dalam dataset kita itu yang menjadi fokus analisis pada log kita. Dalam memprioritaskan analisis terhadap titik-titik ini, kita dapat mengidentifikasikan aktivitas yang tidak biasa, seperti permintaan file yang besar, kode status error yang jarang, atau IP yang mencurigakan yang tidak dapat dijelaskan oleh model dalam pola log. Itulah mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan pada siang ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.